Selamat malam semua. Malam. Burjon, terima kasih rumahnya diobrak-abrik oleh orangnya. Jangan khawatir, nanti sebelum pulang kami bantu beresin. Oke? Ya, nanti kita akan berdoa buat tuan rumah supaya mujizat terjadi. Amin. Ya, dokter memutuskan harus operasi. Nah, kalau operasi, Burjon itu harus bawa kantong, ya, untuk pembuangan kencing dan buang air besar. Tapi Burjon nggak mau, karena 2 tahun dia bilang tidak boleh jalan kemana-mana. Bayangkan, nah, kerjaan Burjon ini kan pelayanannya nggak dimiliki oleh banyak orang loh, yang nggak jemputin orang-orang cantik ini. Oh, kita nanti minta mujizat sesuai imannya tanpa operasi. Bahkan kaget saya waktu dengar bilang, kalau Tuhan mau panggil, biar panggil tanpa operasi. Itu imannya banget. Ya, nanti kita akan, maaf ya yang ikuti di rumah, ya tentu doa sih, kita akan berdoa. Burjon imannya luar biasa. Baik, kita siap untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Wisnu bersama istri yang boleh hadir untuk ikut bersama-sama. Ini satu kehormatan buat saya. Ya, baik. Sama-sama ini kok. Oh, sama-sama senang sekali. Ya, udah ya, belajar semuanya siap. Baik. Apa yang terjadi di hidup kita kalau kita ini bisa menemukan satu formula atau sesuatu, ya, tapi sesuatu ini adalah sumber dari segala yang ada di dunia. Kira-kira kalau kita menemukan formula ini, hal ini, kira-kira kita seperti dapat apa? Damai? Enggak cuma damai. Sukacita. Enggak cuma sukacita. Kepuasan. Kepuasan. Lebih dari itu. Yang di rumah juga ya, saya ulangi lagi. Kalau dalam hidup kita bisa menemukan sesuatu, ya, apa saja kita belum tahu sesuatu. Nah, sesuatu ini, something ini, bahasa Belandanya apa sesuatu something itu? It's. Ini sumbernya segala sesuatu. Hidup sehat ada di situ. Sukacita ada di situ. Kesehatan, damai sejahtera, semua ada di situ. Nah, kira-kira kita akan bagaimana kalau bisa menemukan sesuatu itu? Kemakmuran dan damai. Saudara, Katakan lagi, iya. Segala-galanya. 2 hari ini saya dapat kiriman dari anak-anak saya tentang bagaimana waktu alam ini terjadi, bukan cuma bumi, tapi universe. Bahasa Belanda universe apa? Universum. Ya, alam semesta, bahasa Indonesia. Universum. Semua ini ternyata terjadi itu karena suara. Ada suara. Nah, sampai hari ini para ahli itu mencari suara itu suara siapa. Jadi itu ditemukan dalam sebuah rekaman, dan ada satu alat yang merekam bahwa suara ini sudah ada berapa juta tahun yang lalu. Nah, ketika anak saya diskusi dengan saya tentang suara itu, sampai terjadinya segala sesuatu ini, saya langsung berkata, itu suara Tuhan, itu firman. Firman. Luar biasa. Terus saya dapat kiriman lagi. Ketika sel telur mama dibuai oleh sperma papa, begitu sperma itu masuk,
ternyata saudara ada cahaya yang keluar. Nah, ini baru ditemukan oleh para ahli. Nah, kalau yang ini menemukan pasti orang Kristen, karena dia menjelaskan cahaya itu adalah roh Tuhan. Jadi begitu sperma masuk ke sel telur, bahasa Belanda tahu ya, sperma ke sel telur, ternyata langsung dar ada cahaya. Itulah roh Tuhan. Maka itu, saudara, makin hari ilmu pengetahuan makin bertambah. Ternyata firman dibuktikan hebat sekali. Aneh. Maka itu sesuatu yang menciptakan segala sesuatu adalah firman. Adalah firman. Maka itu setan berhasil menipu gereja. Maaf. Di banyak gereja, waktu membicarakan yang lain lebih panjang daripada mendengar khotbah. Betul atau tidak? Kadang-kadang pengumuman panjang sekali. Pujian, doa syafaat panjang sekali. Ya, firmannya pendek. Padahal firman ini segala-galanya. Maaf, karena saya sering mengunjungi ke gereja-gereja seperti minggu yang lalu. Maaf, saya dapat undangan ke salah satu gereja ada di minggu di mana? Amsterdam atau Hoofddorp? Nama gereja Hoofddorp. Ulang tahun yang ke-7. Nah, kebetulan saya ada waktu, harusnya saya ke Hoek. Tapi karena selesai setengah dua. Nah, kami masih dari Rotterdam, nggak sempat. Akhirnya saya dapat undangan ini jam 2 ke gereja Indonesia yang ulang tahun. Betani, ya Betani. Pokoknya ya, iya makanya. Nggak tahu, oke ya, nggak sebut namanya. Nah, saya ketemu beberapa teman, hamba Tuhan juga ikut datang. Semua kesannya sama. Ini tadi khotbahnya tentang apa? Bingung. Acaranya jauh lebih panjang daripada mendengar firman itu. Saudara, itu yang menyedihkan. Jadi banyak gereja luar biasa yang gede-gede gerejanya, tapi waktu untuk firman sedikit sekali. Kalau tahu firmannya itu panjang, yang dikhotbahkan tentang dogma dan tentang organisasi. Betul tidak? Padahal firman ini segala-galanya. Luar biasa. Bersyukur di zaman yang seperti ini ilmu pengetahuan berkembang luar biasa. Betul? Dan ternyata makin hebat ilmu pengetahuan, makin membuktikan firman ini luar biasa. Ini sungguh-sungguh bersyukur. Maka itu saya ajarkan anak-anak saya, lihat, kalau kalian punya smartphone, punya HP yang canggih, yang hebat, cari tentang ilmu pengetahuan dan cocokkan dengan Alkitab. Nanti kita akan makin kagum. Alkitab ini luar biasa. Kita lihat satu ayat ini dulu. Daniel 12 ayat yang keempat. Daniel 12 ayat yang keempat. Even you look in Netherlands, ya. Lihat tuh, Daniel 12 ayat yang keempat. Ini ditulis berapa ribu tahun yang lalu. 12 ayat 4. Iya, coba dibaca. Ayo, bareng. Indonesia dulu, Belanda dulu. Indonesia dulu. 1, 2, 3. Tetapi kalau Daniel
sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Terus Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuannya akan bertambah. betul gak firman ini? Waktu Tuhan bicara kepada saudara kita ini, dia juga bingung loh. Waktu dia nulis ini apa ini? Ini apa ini? Dia sendiri bingung. Maka itu dalam kebingungannya, Yahweh Tuhan pesan, sudah kamu meteraikan dia, simpan firman ini. Jadi rahasia. Dan nanti akhir zaman. Kapan akhir zaman itu? Sekarang Orang akan buka, akan cari ada rahasia apa. Itu yang didukung, disupport oleh ilmu pengetahuan. Nah, bahasa Belandanya apa? Ada kata apa? Kalau apa Wissenschaft itu Jerman ya? Bahasa Wissenschaft ya. Wissenschaft Belanda. Iya, ada nggak kurs budaya bahasa Belandanya? Sama sesuai mau baca? Oh, nggak apa-apa. Yang saya ketemu dari 12 ayat 4. Yang saya ketemu bahasa Belanda. Kevin, ya Deden. Maar Daniel houdt deze profetie geheim. Geheim. Verzegel wat u hebt opgeschreven tot de eindtijd. Eindtijd. Velen zullen zich erin verdiepen en men zal veel meer dan inzicht in deze zaken krijgen. Lebih jelas bahasa Belanda. Lebih jelas ya gimana terjemahannya? Jadi artinya apa yang sudah dilihat oleh Daniel itu adalah satu rahasia. Dan satu kali nanti akan dinyatakan, dibuka. Ya, luar biasa. Kalau disingkatkan begitu ya. Hebat. Maka itu luar biasa. Bagus ya. Coba Roman in Nederland, Kevin. Terjemahan apa dia Doris? Het boek. Het boek ya. Oké. Nogmaals. Maar Daniel houdt deze profetie geheim. Verzegel wat u hebt opgeschreven tot de eindtijd. Velen zullen zich erin verdiepen en men zal veel meer inzicht in deze zaken krijgen. Klop ya. Jadi ilmu pengetahuan yang seringkali disalah mengerti melawan Tuhan, ternyata tidak. Makin hari ilmu pengetahuan ditemukan oleh banyak orang, ternyata makin memperjelas firman ini. Coba bayangkan. Kenapa ada terjemahan beda? Gak apa-apa, baca. basis Iya, oke, silakan bacakan, Dewi. Ini terjemahan yang lain bahasa Belanda, basis Bijbel ya. Oke, silakan. Daniel schrijft dit allemaal op, maar verberg de betekenis ervan, zodat alles verborgen blijft tot het einde van de tijd. Veel mensen zullen proberen het te begrijpen en ze zullen het onderzoeken. Ze zullen er steeds meer van gaan begrijpen. Apa yang beda? Coba. Bedanya situ rahasia, di sini dibuka rahasianya. Dibuka rahasia itu. End time. Ya kemarin kalau saya ngikuti, saya dengan Paul Chang ada Zoom, itu mendadak sekali. Jam 2 kami dua ketemu, saya dengan Paul Chang di Den Haag. Terus dia tanya, Papi lagi apa ini? Ya nunggu waktu aja, karena jam 7 ada pelayanan di Kapelle. Oh ya, masih lama ini. Itu kan jam 2 kurang. Terus mau ngapain? Ayo Zoom yuk. Ayo, saya bilang begitu. Temanya apa? Itu yang kemarin. End time. Tentang Iran nyerang Israel, apakah perang dulu? Mendadak. Tapi yang ikut, yang di Zoom aja 180 sekian. Yang di Facebook, Instagram, yang di YouTube, lebih banyak. Karena orang ingin tahu. Nah, Tuhan tidak berkata, kalau bahasa Indonesia agak kurang jelas. Akhir zaman itu bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris dan Belanda, end time. Bukan end of the world, bukan kiamat. Beda lah ini. End time ini, end sight ini untuk Indonesia agak sulit. Tapi saya mengerti. End time-nya siapa? End time-nya siapa? Berakhirnya zaman pemerintahan manusia. Itu selesai. Lalu dimulai zaman pemerintahan surga.
Dan ini yang Alkitab katakan, datanglah kerajaan. Sebab sekian ribu tahun Tuhan memberi kesempatan manusia memerintah. Kacau sampai hari ini. Iya, maka itu Tuhan akan mengakhiri end-time-nya manusia. Lalu muncul pemerintahan baru. Tuhan Yesus datang menjadi raja atas dunia ini. Nah, betul. Terus kita yang memerintah bersama Tuhan Yesus. Wih, luar biasa. Lupa kalau tua ya. Lupa. Umur berapa? 74 masih semangat. Betul, saudara. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Nah, setan menipu gereja lagi. Kalau dengar khotbah end time, akhir zaman, langsung orang pada takut. Jangan khotbah itu, saya takut. Apalagi anak-anak muda, kalau diajak, ayo kita belajar kitab Wahyu. Aduh, jangan, saya belum menikah. Lu apa hubungannya? Salah konsep. Padahal end time itu justru sukacita. Ya, Belanda beda dengan Indonesia dengan Amerika kalau memilih pemerintah. Ya, Indonesia betul kalau ada pemilu kan luar biasa. Belanda kan tenang-tenang aja toh. Ya beda. Nggak kedengeran lagi tiba-tiba ganti. Oke. Maka itu saya ajak orang Belanda untuk mikir seperti Amerika dan Indonesia. Jadi end time akhir zaman ini itu pemilunya dunia. Untuk milih satu pemimpin. Nah, seperti Amerika kandidatnya ada 2, Demokrat, Republik. Begitu pula pemilunya dunia, kandidatnya cuma ada 2, Tuhan Yesus dan setan dan iblis. Nah, kira-kira kita mau dukung yang mana? Apa salah? Ya jelas dukung Tuhan Yesus dong. Nah, ini pemilu. Maka itu kalau kita melihat konsep akhir zaman, end time atau end time, dengan konsep sudah berakhir pemerintahan manusia dan dimulai pemerintahan kerajaan surga. Antusias nggak? Iya, semangat dulu. Luar biasa, nggak ada orang sakit lagi, Burjon. Semua sembuh. Nah, nanti prostatnya diganti baru oleh Tuhan. Burjon. Jadi semangat loh, saudara. Kalau mendengar akhir zaman ini ya, nah, semua itu sudah tertulis. Firman. Maka itu hari-hari seperti ini tidak ada yang lain yang kita cari kecuali firman. Karena ini segala sesuatu ada di firman. Semua jadi karena kata-kata suara ini yang ada di alam semesta ini. Wih, luar biasa firman itu. Contoh, Mazmur 107 ayat 20. Firman itu apa? Mazmur 107 ayat 20. Jadi lagi sekali tuan rumah, Burjon, percaya, kami support, kita dukung imannya, biar Tuhan yang membuat mujizat. Oke, Mazmur 107 ayat 20. Kenapa? Ayo, udah ketemu? Coba 107 ayat 20. Tuh, pelan-pelan terus. Terus. Belum. Ya, coba lihat. Baca Indonesia dulu. 1, 2, 3. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Berarti firman ini apa? Ya, obat. Firman ini obat. Luar biasa.
Dan tidak ada obat yang lain yang sehebat firman. Ini cuma cerita saja. Tadi pagi saya ditelepon salah satu keluarga, suami istri ini baru pulang dari England, nganterkan anak yang pertama dapat beasiswa kuliah di Newcastle, England. Mereka 8 hari di sana, lalu mereka pulang. Nah, hari ini ada apa sekarang? Hari Senin yang lalu mereka tiba di Jakarta. Mereka berangkat Minggu malam dari England. Terus dia telepon saya. Terus dia tanya, kapan balik ke Indonesia? Tanggal 10 saya tiba, 9 dari Amsterdam. Tapi tanggal 11 saya mesti ke Taiwan. Oh ya? Terus tanggal 21 tiba di Jakarta, pagi malamnya saya pulang ke Papua. Terus tanggal 27 sampai Jakarta lagi, putar lagi. Tanggal 6 saya ke Israel bersama istri saya 6 November. Dia itu bingung. Bapak ini makan obat apa? Ini kami ini baru dari England. Mereka naik business class. Ya mereka tahu kok saya bagaimana-mana pasti naik ekonomi. Saya bilang sayang uangnya. Kalau saya punya uang, saya nggak akan naik business class. Sayang. Sebab saya bisa tidur di mana saja. Dan mereka tahu suami istri saya naiknya ekonomi. Kok nggak pernah capek? Nah, sekarang saya tunjukkan ayat ini. Obat apa, vitamin apa yang bisa membuat orang sesehat ini? Ayo pabrik di mana? Itu firman. Firman sudah. Amin. Nah, itu dia. Firman. Serius, John. Sudah dengar firman terus, itu obat. Makan sebanyak-banyaknya. Betul? Percaya ini. Amin. Amin. Ya, aminnya terang pakai terjemahan. Oke, amin. Firman. Saya punya kenalan. Dia seorang pendoa. Ya. Dia kena kanker 12 tahun. Dokter bilang sudah nggak ada obatnya lagi. Kamu sudah kemo kebanyakan, nggak bisa lagi bunuh diri mati. Satu kali saya pernah kunjungi dia di rumah sakit, dia pakai pakaian seperti astronot, ngomongnya pakai speaker. Hah, kenapa ini saya kaget? Lagi diradiasi. Maka itu nggak boleh. Nah, tapi dia tertawa, saya juga bingung. Jadi dia dipanggil Tuhan bukan karena kanker. Salah makan sate, terus main cerat. Ya ampun. Tapi itu cara Tuhan. Supaya membuktikan kanker nggak membunuh dia. Amin. Karena 12 tahun. Sudah nggak ada obat tadi. Secara medis kanker sudah kemana-mana di badannya. Karena firman. Dia cuma firman tiap hari. Firman sudah. Pegang ayat ini. Terus kalau kita baca Yohanes 6, coba cari. Yesus itu kan firman. Dan dia berkata, tubuhku ini benar-benar makanan. Pernah dengar ayat itu ya? Coba pasal 6. Ayat berapa? 50 berapa? Coba tolong saya carikan. Yohanes 6 ayat 50 sekian. 55, 54 saya lupa. Coba. Tubuhku ini benar-benar makanan. 55. Ayat berapa? 55. Terima kasih Doris. Lihat itu. Makanan. Dan enggak sekedar makanan. Benar-benar makanan. Iya, makanan. Udah ketemu? Ya, coba dibaca Indonesia. Yohanes 6 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Amin. Itu dia. Benar-benar makanan. Kenapa? Saya nggak ada lawan orang Ambon ini. Saya nggak ada lawan. Oke, bahasa Belandanya. Yuk, 2 terjemahan boleh. Basis dengan headbook. Martin, Kevin.
Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Echte food dan echte drank. Benar-benar makanan. Benar-benar minuman. Ini firman basisnya. Want mijn lichaam is... Lichaam, ja. Mijn lichaam is het enige echte eten. Enige echte eten. Wat lebih En jelas. mijn bloed is het enige echte drinken. Basisnya lebih bagus. Saudara lihat. Welke is de beste vertaling? Kenapa dia tanya? Nih, terjemahan mana yang Mbak paling bagus? Oh ya, Beda. you can take everything you want. Ya. Ini firman Tuhan. Betul. Kalau Indonesia gimana? Echte apa tadi? Enige. Enige echte. Ya. Enige echte eten. Ya. Echte eten en mijn bloed. Ya, enggak apa-apa. Kalau di Indonesia kan apa ya? Satu-satunya makanan yang benar. Satu-satunya makanan yang benar. Satu-satunya makanan. Nggak ada yang lain. Kenapa sendiri? Ada beda? Enggak, ayat 57 itu juga Pak. Ya, coba 57 biar dibaca. Indonesia atau Belanda? Bahasa Indonesia. Oke, silakan baca. Ayat 57 sekarang ya. Ya. Yohanes 6. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Oh, amin. Bahasa Belandanya, yang makan aku akan hidup oleh aku. Ya, ayo bahasa Belandanya. Which version? You first, Kevin, or Tante Debbie? 57. Ik leef door de kracht van de levende Vader die mij gestuurd heeft. Gestuurd. Als iemand mij eet, zal hij leven door mijn kracht. Wah, hidup dengan kekuatanku. Basisnya, ya. Ja, de levende Vader heeft mij gestuurd en ik leef door de Vader. Zo zal ook iedereen die van mij eet door mij leven. Amin. Yang makan aku akan hidup oleh aku. Betul. Ada istilah dalam bahasa Inggris. Coba bukan bahasa Belandanya. You are what you eat. Ya, itu istilah kesehatan. Jadi kita ini adalah apa yang kita makan. Kalau bahasa Belandanya apa? Je bent wat je eet. Ya, je bent wat je eet. Ya. Jadi kalau kita makan firman, ya kita adalah firman yang hidup itu. Amin. Nah, firman ini segala-galanya cintai. Tapi sayang, ketika firman ini dibungkus dengan teologi, lahirlah dogma atau doktrin agama. Betul? Biarkan firman itu firman. Ayo kita belajar. Saya lupa di mana Paulus ngomong begini. Huruf-huruf ini mematikan, tapi roh itu menghidupkan. Ingat ya? Maka itu kalau firman ini hanya dibaca secara huruf letter, ya cuma begitu, Mas. Tapi begitu roh itu masuk, firman itu hidup. Ini luar biasa, firman yang hidup karena roh. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Jadi masalah apa saja dalam hidup kita, solusinya, jalan keluarnya cuma firman. Bahasa Belanda bagus, sokit ya. Segala satu ayat. Yohanes 1 ayat 1. Ayat ini pendek. Kita baca bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman ini sama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya ini dia. Segala sesuatu itu berapa? Segala sesuatu itu berapa? Semua apa saja. Jadi karena firman, karena kata-kata Tuhan. Maka itu kalau tadi saya katakan ternyata para saintis, para ahli ilmu pengetahuan menemukan ada suara. Suara siapa itu?
yang ada di alam semesta ini. Jelas suara Tuhan. Firman. Bahasa Belandanya. Oke, Kevin, sorry. John. In het begin was het woord. Nah, itu cukup, enough. Itu begin was word. Pada mulanya. Basisnya sama, Dewi? Ja, in het begin was woord, en woord was bij God, en het woord was God zelf. Amin. Belum lama saya dengar khotbah ya dari Amerika, saya nggak kenal siapa pendeta itu. Dia menyebutkan, aku menemukan ayat 0 di Alkitab. The zero verse. Saya dengerin dia ayat 0. Aneh bukan? Saya nggak berenang. Begitu saya ikuti khotbahnya, yaitu sebelum Kejadian 1 ayat 1. Ayat 0. Dia nerangkan. Coba saudara Kejadian 1 ayat 1 itu unik sekali. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Itu kan bahasa Belandanya apa? Betul nggak? Bahasa Indonesia pada mulanya ya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bahasa Belandanya indah. In het begin maakte God de hemel en de aarde. Pada mulanya. Nah, pendeta ini bilang. Nah, sebelum itu ada siapa? Kosong. No, ada Tuhan. Kosong. Tuhannya sudah ada. Bukan ada apa, ada siapa. Kalau ada apa ya kosong. Tapi sebelum pada mulanya adalah Elohim menciptakan dan bumi adalah sebelumnya. Betul juga. Ya, inilah ayat 0 di Alkitab. Ada Tuhan. Dan siapa Tuhan itu? Firman. Ja. Kan tadi Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Luar biasa. Dan ini lebih hebat lagi. Manusia bisa merubah wajah, bisa merubah identitas. Tapi manusia nggak bisa merubah suaranya. Ya betul tidak? Ternyata setiap manusia suaranya itu unik dan tidak bisa dimiliki sama milik orang lain. Ya suara nggak ada yang sama. Oh ya, maka itu firman itu adalah Tuhan. Kita adalah kata-kata kita sendiri. Betul tidak, saudara? Kok kita lihat ini? Kenapa? Bingung. Kok bingung? Oke, saya pelan-pelan ya. Identitas bisa diganti. Wajah bisa dioperasi. Diformat. Iya. Tapi suara enggak. Betul? Loh ya atau tidak? Suara enggak bisa diganti. Bijna wel. Pada Omdat ik veel ging eten, in de puberteit toen werd mijn stem zwaarder. itu beda, itu karena kenyangan. Oke, ini ya. Dari anak-anak Iya. dari anak-anak masuk dewasa. Oh iya, dewasa. Oke, berubah. Iya, Tapi berubah. kemudian kalau hidungnya operasi, suaranya juga berubah. Iya, tapi tetap dasar ada. Suara. Warna suaranya tetap sama. Iya, makin Warna tetap suara. bisa Ada di- penyanyi Warna suara. siapa tuh namanya? Jadi dioperasi mukanya, suaranya yang tadinya bagus. Sekarang operasi- berubah kan. Jadi bintang. Habis semua. Jadi pinggir. Dia antisesa. Dan Dia sistem ya, terus suaranya jadi Aneh ya. aneh. Iya. Makanya sekarang teknologi voice print. Ada Voice print. voice print. Iya, buka pintu. Oh, jadi bukan fingerprint ya, voice print. Voice Ya. print. Oh, ada sekarang. Ah. Untuk buka pintu. Ini cukup bilang aja. Sambungkan dengan Daniel Alexander. Hebat. Jadi itulah firman Tuhan yang luar biasa.
Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu Tuhan sendiri. Betul firman. Maka itu mulai hari ini saudara cintai firman. Firman ini segala-galanya. Hebat sekali. Dan firman itu obat, firman itu makanan, firman itu sumber kekuatan, firman pokoknya. Dan hebatnya, firman itu selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Maka tidak ada yang membosankan di hidup ini. Ya, tidak ada yang membosankan. Karena baru tiap pagi. Untuk mengerti ayat itu, ya kita baca Ratapan 3 ayat 23. Ratapan 3, apakah kendalinya? Ayat 3, pasal 23, pasal 3 ayat 23. Udah? Kita baca Indonesia dulu, 1, 2. Ya, 3 ayat 23. 1, 2, 3. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Nah, tiap pagi loh selalu baru. Bahasa Belandanya, basis dulu ya. Elke morgen is hij opnieuw goed voor ons. U bent zo trouw. Amin. You been so proud. Ya. Selalu baru tiap pagi. Begini ilustrasinya. Kalau saudara terima kado, tapi nggak dibungkus, rasa apa? Rasa karene. Ayo, rasa apa? Rasa aneh, udah lihat kan? Tahu apa itu? Nggak ada surprise. Nggak surprise. Itu arti ayat ini. Jadi tiap pagi, Papa yang baik itu selalu menyediakan paling tidak satu kado buat kita. Tiap pagi loh. Gak ada orang mau menyediakan beri kita tiap hari kado, nganggur apa orang itu. Pacar aja gak mungkin. Betul ya. Tapi Papa di surga Elke Mor, setiap pagi ada yang baru dia sediakan. Amin. Bahkan belum bangun juga. Sudah ada belum bangun. Nah, kira-kira terjadi apa di hidup kita kalau kita tahu tiap pagi di depan pintu kamar kita ada kado? Antusias. Antusias. Apalagi semangat. Apalagi ceria. Ada satu lagi yang penting. Malas bangun siang. Atau malas bangun siang. Iya, nanti diambil ayam kadonya. Saudara, ini yang Papa janjikan. Jadi kalau setiap pagi ada hal baru, hidup ini luar biasa loh saudara. Ya. Yang jelek jadi lebih cakep dan cantik. Kenapa? Karena surprise terus. Tapi yang cantik dan jelek, kalau nggak pernah dapat kado, jelek juga. Cantik, cakep, tapi nggak pernah terima kado, tiap pagi ya jelek juga. Berjalan ada yang baru besok lagi. Mujizat terjadi. Semua kita mengalami itu. Itulah firman yang Tuhan janjikan. Ayo kita percaya pada firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Oh, cari. Maka itu besok pagi-pagi jangan cari kopi-kopi apa. Pagi-pagi bilang, HP-ku mana? Awas kamu. Nah, kok nyindir? Nyindir, ngomong kok nyindir. Kenapa? Alkitabnya di HP. Ya nggak apa-apa. Jangan sampai buat alasan. Alkitabnya di HP. Pagi-pagi ambil HP lihat. Nah, bukan. Facebook palingan lebih. Renungkan. Jadi tidak harus baca Bible.
Renungkan firman. Karena yang Bapak minta renungkan firman itu siang dan malam. Jadi pagi-pagi bangun merenung firman. Contohnya firman yang sekarang kita dengar. Kita ini buat tidur, besok pagi renungkan. Iya ya, luar biasa. Firman. Kenapa? Dapat apa? Kalau kami ada kopi pagi juga. Oh ya nggak apa-apa, silakan. Oke ya, ini kan bilang masih di tempat tidur sebelum bangun. Itu ya, pokoknya firman ya saudara mulai hari ini. Aduh, segala sesuatu karena firman. Kalau kita baca Kejadian 1, apa saja itu karena firman. Jadilah. Bayangkan sehebat itu loh. Dunia ini sehebat itu. Begitu dengan adanya handphone, kita bisa belajar banyak hal. Ini belum lama ada ilmu pengetahuan yang bisa alat yang menyelam sampai ke sekian ratus meter di bawah, ribu meter, terus kemudian ada binatang-binatang yang nggak pernah dilihat orang. Wih, luar biasa binatang-binatang kilometer di dalam sana. Bayangkan, itu hanya karena firman, bukan karena yang lain. Nggak ada pabrik bisa buat seperti itu. Hebat sekali ya. Maka itu bersyukur kalau Bapa di surga memberikan kita fakta yang luar biasa. Ada yang mau tanya dulu? Tolong tadi cek yang di Zoom, Instagram, Facebook. Kalau mau tanya silakan. Ayo, di sini ada yang mau tanya. Firman itu luar biasa. Ada? Enggak. Ya ada. Niente. Dia bahasa Portugis. Dia bahasa Spanyol. Ayo, ayat terakhir. Kita bisa makan terus kamu ya. Ayat yang terakhir. Betapa hebatnya firman ini, saudara, yang membuat kita makin semangat, makin kuat untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Wahyu 21 ayat 5. Wahyu 21 ayat 5. Apa yang Tuhan Yesus buat dalam hidup ini? Wahyu 21 ayat yang kelima. Sudah? 1 belum? 21 ayat 5. Iya. 1, 2, 3. Ia yang di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan dari firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah terang dan benar. Luar biasa. Tuliskanlah. Sebab 21 ayat 5. Bahwa segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi hidup ini gak akan membosankan. Bahasa Belandanya, Kevin, in your translation, het boek. Hij die op de troon zat, zei, ik maak alles nieuw. Ik maak alles nieuw. En dan? En hij zei tegen mij, schrijf het allemaal op, want wat ik zeg is waar en betrouwbaar. Waar en betrouwbaar. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Basisnya? Basis. En hij die op de troon zit, zei, ik maak alles nieuw. Tegen mij zei hij, schrijf die op, want mijn woorden zijn waar. Ik zal doen wat ik heb gezegd. Ik zal doen wat ik heb gezegd. Aku akan kerjakan apa yang telah kukatakan. Luar biasa ya. Tuhan gak pernah bohong. Kita sering bohong. Tuhan gak pernah dusta. Nah, basisnya bagus ya terjemahnya. Aku akan kerjakan yang telah kukatakan. Terima kasih Tuhan. Ini pegangan dalam hidup kita. Amin. Ayo ngomong kiri kanan. Cintai firman. Cintai firman. Jangan cuma suka sambal. Cintai firman. Ayo. Ya, oke. Sebentar. Doris mau ngomong. Nah, saya tiba-tiba ingat
Tuhan Yesus sendiri pakai firman waktu dia dicobai sama Oh iya, iblisnya. betul. Dia Iya. katakan ada Tertulis. tertulis. Bahasa Belandanya apa? Er staat geschreven. Staat geschreven. Sudah tertulis. Betul. Setan itu kalah dengan yang sudah tertulis. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Hebat ya. Jadi hari ini dengan firman Amen. kita punya segala sesuatu. Karena kita punya sumbernya. Glory Jesus. Amin. Haleluya. Beritahu pada teman-teman kita yang lain hebatnya firman ini. Kenapa? Nita, kenapa? Lagu yang tentang firman itu bagus sekali. Firman-Mu. Tuhan. Ya, nanti kita nyanyikan ya. Ya, silakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Pak Wisnu, maju. Silakan, silakan.